Insya Allah hari ini kita akan berbagi tentang beberapa diskusi kita dengan teman-teman jamaah tentang kenapa sih kita harus berumroh gitu, dan apa fadilah-fadilah yang kita dapatkan ketika kita berumroh. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menonton video ini sampai selesai agar bisa mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari video ini. Pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat-sahabat Umroh United dimanapun teman-teman berada, insya Allah hari ini kita akan berbagi tentang beberapa diskusi kita dengan teman-teman jamaah tentang kenapa sih kita harus berumroh gitu, dan apa fadilah-fadilah yang kita dapatkan ketika kita berumroh. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menonton video ini sampai selesai agar bisa mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari video ini. Pastikan tonton video ini sampai selesai ya. Baik, kenapa sih kita harus berumroh ya sebenarnya Mas Didik ya? Jadi kalau teman-teman kalau belum pernah merasakan umroh pasti akan bertanya seperti itu. Tapi kalau teman-teman nanti sudah merasakan umroh, datang ke Baitullah, lihat langsung Ka'bah, melakukan umroh, tawaf, sa'i, tahallul, ya nanti teman-teman akan merasakan betapa nikmatnya kita melakukan umroh, betapa nikmatnya kaki ini menginjakkan ya di Mekah Al-Mukarramah ya, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ya, betapa kita merindukan ya saat-saat kita berumroh ya. Bahkan kalau kita sudah sampai ke umroh ya, sudah sampai ke Baitullah dan kita balik lagi ke Indonesia, itu rasanya kangennya bukannya hilang, malah semakin kangen. Maka satu-satunya jalan agar kita hilang rasa kangen kita adalah kita berumroh lagi teman-teman sekalian ya. Nah, pertanyaan semacam ini sering sekali ya menjadi obrolan kita, obrolan santai ya, tentang kenapa sih kita sebenarnya harus berumroh gitu ya. Maka yang pertama adalah umroh itu emang ibadah yang disyariatkan ya teman-teman sekalian ya. Teman-teman kalau pernah dengar ya, wa atimul hajja wal umrata lillah ya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi emang umroh ini adalah yang ibadah yang disyariatkan. Jadi emang Allah yang nyuruh kita untuk berumroh gitu. Makanya ya teman-teman sekalian, kalau ada dana, ada biaya ya, saran saya pribadi ya teman-teman bisa melakukan itu dengan menabung untuk umroh ya. Jadi emang berniat emang untuk berumroh ya. Sebelum teman-teman pergi ke luar negeri, di negara-negara yang lain, coba dulu rasakan betapa nikmatnya kita melakukan umroh, tentunya karena Allah, karena ini emang ibadah yang disyariatkan gitu kan, berumroh. Nah yang kedua adalah kenapa kita harus berumroh ya. Berumroh menghapus dosa, sebagaimana hadis dari Bukhari ya dan Muslim ya, umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, hadis dari Bukhari dan Muslim ya. Dan ini artinya emang ya Masya Allah ya, kita sudah dapat nikmat yang luar biasa ya, datang ke Baitullah ya. Kalau kita punya niat-niat yang lain ya, kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman kita yang berada di sana. Kita bisa melihat langsung, nampak tilas perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita dapat ampunan dari Allah. Masya Allah ya, menghapus dosa. Dan itu umroh ke umroh berikutnya, kalau ada dana umroh lagi, kalau ada dana umroh lagi aja, karena umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menghilangkan kefakiran dan dosa ya, sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lakukanlah haji dan umroh secara berulang-ulang karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana api pandai besi menghilangkan karat besi. Nah ini Masya Allah ya teman-teman ya, udah dosa kita diampuni dan menghilangkan kefakiran. Nah ini saya waktu dengar hadis seperti ini, saya pengen merasakan langsung, akhirnya saya istri coba kita umroh yuk ya, umroh. Tapi ini menurut pengalaman, nanti teman-teman boleh komentar apa yang teman-teman rasakan. Saya pun sudah pernah menanyakan langsung sama teman-teman yang pernah melakukan umroh, dan apa efeknya terhadap bisnisnya, apakah benar-benar umroh itu bisa menghilangkan kefakiran ya. Dan anehnya teman-teman saya yang saya temuin gitu kan, yang sering bolak-balik umroh itu bukannya makin miskin, makin kaya aja dia ya. Bahkan bisnisnya semakin Masya Allah ya, semakin banyak cabangnya, bisnisnya semakin berkah, omsetnya semakin besar dan lain sebagainya.
dan saya pun alhamdulillah ya, bahkan ini menurut pengalaman saya pribadi nanti keajaiban yang menurut saya harus saya sampaikan. Jadi ketika kita mau berumroh, misalnya kita umroh nih ya, berdua orang 30 juta, misalnya kita bayar 30 juta, entah kenapa kita umroh misalnya 2 bulan ke depan gitu kan, 2 bulan ke depan kita sudah daftar umroh nih, entah kenapa sebelum berangkat tuh Allah kasih lebih tuh, omset profit kita tuh Allah kasih lebih, dan anehnya bisa sama ya, bisa sama dapat apa yang sudah kita keluarkan untuk membayar umroh. Ini menurut pengalaman saya pribadi, artinya sebenarnya umroh kita tidak mengeluarkan biaya sama sekali ya, karena Allah ganti ya. Ini menurut saya ya teman-teman. Makanya ketika saya tanya dengan teman-teman yang sudah bolak-balik umroh gitu kan, maka Masya Allah tidak ada kefakiran orang-orang yang sudah bolak-balik umroh ya, tapi dia harus siap dengan ujian yang sudah dia doakan di depan multazam ya. Nah teman-teman, nanti kita bahas khusus ya tentang masalah doa ya. Itu yang ketiga. Nah yang keempat adalah kita menjadi tamu Allah ya. Rasulullah ya bersabda, orang-orang yang berhaji dan berumroh adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa kepadanya, Allah mengabulkannya. Jika mereka memohon ampun, Allah mengampunkannya ya. Nah ini Masya Allah ya, kita jadi tamunya Allah di sana ya. Bagaimana kalau tamunya Allah ya dilayani ya, Masya Allah ya. Teman-teman coba rasakan betapa nikmatnya ya kalau kita melakukan umroh ya. Mungkin ya nikmatnya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena memang harus merasakan langsung bagaimana kaki ini menginjakkan kaki di kota Madinah, bagaimana kita bisa sholat ya, sholat tahajud di Masjid Nabawi ya, melihat langsung makam Rasulullah SAW ya, napak tilas kita duduk langsung di Raudhah. Itu Masya Allah teman-teman sekalian, itu luar biasa. Dan beberapa teman-teman saya yang sangat keras orangnya, maka ketika masuk ke Raudhah banjir air mata juga ya. Saya tanya, ini bukankah jenengan nggak bisa nangis, saya bilang begitu ya. Dan anehnya malah di sana dia berderai air mata yang luar biasa sekali ya, dan merasakan betapa nikmatnya dia duduk di Raudhah ya, dia sholat di situ ya, menangis ya. Masya Allah ya teman-teman sekalian ya. Dan kenikmatan ini harus saya sampaikan, bersyukur teman-teman harus merasakan itu ya, mulai menabung ya. Dan saya istilah kata adalah sangat yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang menghilangkan kefakiran dan dosa ya. Maka orang-orang yang berumroh ya, omset pulang dari umroh omsetnya bertambah, sebelum umroh pun omsetnya Masya Allah selalu bertambah. Nah yang keenam adalah ya banyak ya, kenapa kita harus berumroh. Nah di umroh itu teman-teman harus merasakan ya betapa Allah betul-betul melipat gandakan pahala di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat, kalau di Masjid Nabawi itu 1.000 kali lipat ya. Nah ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1.000 ya sholat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram ya. Nah banyak sekali ya manfaat yang bisa teman-teman sekalian ketika teman-teman mau berumroh. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus berumroh, waduh, saya banyak sekali yang bisa saya jawab, tapi dari situlah kita alasan-alasan kita kenapa kita harus berumroh. Makanya saya dan keluarga ketika ditanya apakah kita ke Jepang aja, saya bilang aduh sangat disayangkan ya, kalau bisa umroh dah ya, kalau bisa umroh dulu ya. Kan udah pernah umroh, nggak tahu, karena umroh ke umroh berikutnya juga penghapus dosa ya. Rasa nikmat tadi nggak bisa saya sampaikan dengan kata-kata, saya harus berumroh lagi ya. Dan itu emang perintah dari Rasulullah SAW. Baik ya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mendapatkan sisi positif dari video yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.